Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky, NIM 2318192. Untuk kali ini saya akan membahas tentang tentang alat peraga ataupun AP disingkatannya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang kisah keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu, untuk pertama saya akan membahas bagaimana tentang perjalanan Abu Bakar. Yang pertama itu, Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun ketiga ataupun tahun gajah, yang pada kala itu tahun 573 Masehi, atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sebenarnya mempunyai nama asli, yang nama aslinya itu Abdullah ibnu Abi Quhafa Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taib bin Murrah At-Tamimi. Singkatnya Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi, yang garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa jahiliyah sebelumnya ataupun sebelum masuk Islam. Ia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah. Nama panggilannya banyak, diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tahukah kalian kenapa namanya Abdullah, tetapi ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Bakar? Itu karena ia orang dewasa ataupun laki-laki pertama kali yang masuk Islam, maka ia diberi julukan kunyah atau nama Abu Bakar. Abu Bakar tersebut artinya pelopor pagi hari. Ia adalah laki-laki yang memelopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Skip man. Untuk selanjutnya, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj, di tengah pertentangan, ejekan dan ketidakpercayaan orang kafir, Abu Bakar adalah orang yang paling gencar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu, di belakang nama beliau diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses. Ia banyak melakukan perjalanan dagang ke berbagai daerah. Yang perjalanan dagang tersebut banyak dilakukan dengan orang yang sangat giat dan tekun. Setelah masuk Islam, ia menggunakan hartanya untuk menopang perjuangan Rasulullah SAW, karena Abu Bakar termasuk sahabat yang dermawan. Abu Bakar juga adalah orang yang jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah mendakwanya ataupun merekomendasikan untuk memasuki Islam, ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan. Ia sangat mencintai Islam dan berusaha keras menyebarkannya, terutama kepada sahabat dekatnya. Di antara sahabat dekat Abu Bakar yang masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Abu Bakar juga menyayangi para sahabat lainnya dan rela berkorban demi mereka, ataupun bisa disebut juga dengan setia kawan. Di antaranya dibuktikan dengan kerelaannya memerdekakan Bilal bin Rabah. Waktu itu, sahabat Bilal yang berstatus budak masuk Islam, namun kemudian pemiliknya mengetahui dan menyuruh sahabat Bilal keluar dari Islam. Sahabat Bilal menolak. Akhirnya Bilal disiksa dengan kejam. Mengetahui hal ini, sahabat Abu Bakar rela mengeluarkan hartanya demi membebaskan Bilal dari siksaan ataupun statusnya sebagai budak. Sejak saat itu, Bilal
selanjutnya menjadi orang yang merdeka. Abu Bakar juga sangat cerdik dan bijaksana, namun tetap dalam menjalankan ataupun amanah juga memegang prinsip jati dirinya. Para sahabat lain sangat mengagumi dan menghormatinya. Posisi sebagai bangsawan, saya yang mengayomi para sahabat menjadi penguat sahabat yang mengalami cercaan gangguan dan siksaan oleh kaum kafir Mekah. Untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa prestasi ataupun yang perlu dikagumi dari seorang Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu ia mampu menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Yang kedua menertibkan orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga yaitu menumpas ataupun berhasil membantu menghilangkan dari nabi-nabi palsu. Dan yang terakhir adalah berhasil membukukan Al-Quran menjadi lebih sempurna. Untuk selanjutnya, poin terakhir yaitu apa saja yang perlu kita tiru ataupun banggakan dari seorang Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu ia memiliki sikap yakin. Ia dapat diyakini oleh seseorang ataupun dari teman sahabat terdekatnya. Yang kedua itu ada berjuang. Ia sangat dikenal sebagai seorang pejuang yang rela mengorbankan jati dirinya ataupun harga dirinya demi menyebarkan agama Islam dan sangat mencintai Islam. Yang ketiga, sabar. Yaitu Abu Bakar sangat sabar walaupun dalam keadaan dihina oleh para kaum kafir, ia tetap sabar dan selalu meyakinkan bahwa agama Islam itu bisa menjadikan manusia ataupun beberapa kalangan menjadi daerah yang damai. Yang keempat, semangat. Abu Bakar dikenal sebagai seorang yang sangat semangat dalam menyebarkan agama Islam ataupun berdakwah. Ia sangat semangat terutama dalam menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Lalu dia juga dikenal semangat dalam memperjuangkan Islam. Dan yang terakhir, dapat dipercaya. Itu poin yang paling penting, karena kalau kita dapat dipercaya, kita akan selalu senantiasa dekat dengan orang-orang yang bisa dikatakan belum kenal ataupun sudah kenal, maka kita bisa dipercaya. Untuk untuk yang terakhir itu saja. Sekian pemaparan dari materi ataupun penjelasan dari alat peraga saya. Untuk kata yang kurang berkenan ataupun yang kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.